saya dan anjing dan Presiden Jokowi, kita bertiga kalau meninggal, tiga-tiganya diurai oleh bumi dan kita kembali menjadi mineral. Apa bedanya saya dan Pak Jokowi? Apa bedanya Pak Jokowi dengan anjing? Apa bedanya anjing dengan saya? Ketika roh itu udah pergi, balik jadi mineral. Jadi itu artinya keselamatan planet ini ada tanggung jawab seluruh mereka yang menghuni planet. Mereka yang merampas tanah-tanah di Sulawesi, tanah-tanah di Kalimantan, tanah-tanah di Rempang sana, itu tidak mengerti filosofi yang diajarkan oleh Tuhan melalui surat Ar-Rum ayat 43 yang bunyinya, telah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat akibat perbuatan manusia, dan kami telah tunjukkan sebagian dari akibat-akibatnya supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Coba kita lihat ayat itu. Telah terlihat tanda-tanda kerusakan di langit, di laut dan di bumi. Apakah asbabun nuzul dari ayat ini karena Nabi Muhammad punya drone untuk melihat soal itu? Diucapkan ratusan tahun yang lalu, tapi sekarang fakta itu kita kenali melalui apa yang disebut sebagai AMDAL, kenaikan suhu bumi karena rusaknya ozon, tanda bahwa laut permukaannya meningkat karena es di kutub utara itu mencair. Kalau ada di Eropa, minggu lalu saya ada di Eropa tuh, panasnya gila-gilaan, 40 derajat, 43 derajat, lebih panas dari pesisir pantai kita. Itu tanda-tanda kerusakan yang bisa dibaca dengan otak yang berpikir. Bahkan akibat-akibatnya dalam ayat itu disebutkan, sebagian dari akibat-akibatnya kami telah tunjukkan. Kenapa cuma sebagian? Supaya kita bisa berpikir dan menghentikan kerusakan alam itu, kembali ke jalan yang benar, supaya manusia bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi masih ada jalan keluar. Itu kan pengertiannya kalau kita uraikan ayat itu secara akademis. Jadi sekali lagi, penanda-penanda alam itu ada di sekitar kita tuh. Dan hanya orang yang berpikir, yang tahu bahwa tanda-tanda itu adalah teguran pada keserakahan kita, yang tidak mempraktekkan pendidikan yang berbasis pada kemanusiaan. Jadi sekali lagi, kita ada dalam kehidupan baru, itu krisis lingkungan dan masa depan pertama itu. Nah, semua itu yang dinyatakan tadi dengan bagus oleh pendiri yayasan, supaya kita bangun pagi itu temui orang yang paling membutuhkan. Bahkan anjing, kalau tidak ada orang yang membutuhkan lagi, rawat anjing itu sebagai makhluk bumi. Itu prinsipnya bagus sekali, dijadikan sebagai filosofi pendidikan kita. Tapi yang terjadi di kita, setiap pagi anggota DPR udah berkerumun di Banggar untuk mengintip anggaran mana yang bisa dia curi di siang hari. Itu soalnya. Nah, paradoks-paradoks ini yang harus kita hentikan. Karena itu kalian yang muda belia tuh berupayalah untuk menghasilkan kembali Indonesia berpikir, supaya kita bisa hentikan pikiran-pikiran jahat yang merusak negeri ini, merusak lingkungan dan merusak semua ciptaan. Itu terima kasih Pak Taufan tadi. Terus pertanyaan tadi, ya itu bayangkan misalnya Pak Luhut lagi mempromosikan yang disebut sebagai family office, family business office. Dia upaya untuk membujuk orang-orang kaya di sekitar kita di Asia terutama untuk nanam uang di Indonesia. Dikasih bermacam insentif, tidak akan dipajaki itu. Kenapa? Karena kita udah nggak punya kemampuan untuk membiayai diri kita sendiri, maka kita minta bantuan orang
asing datang ke kita dan kita bebaskan mereka dari pajak. Itu aja udah melanggar konstitusi itu. Tetapi dalam kaitannya dengan kebocoran data, begitu Pak Luhut ucapkan itu, masuk berita bahwa data pusat data nasional kita dihack dan minta tebusan 800 juta dolar. Bayangkan paradoksnya. Minta supaya orang asing nyimpan uang di Indonesia, datanya akan disembunyikan, tidak akan dibuka ke publik. Pada saat yang sama, keamanan data kita itu bocor hanya oleh ulah satu hacker. Brainware namanya. Jadi kalau Anda ada di luar negeri, orang luar negeri akan bilang, ini Indonesia nih dagelan apa? Anda minta kami jaminkan uang kami amankan, sementara data yang mesti dilindungi justru bocor. Bagaimana kita tahu rasa aman kita untuk investasi? Saya bicara tentang konsekuensi, bukan lagi pada soal yang kemarin itu. Saya nyimpan uang di bank, lalu bank itu dirampok, lalu banknya telepon saya, Pak, banknya dirampok, minta maaf ya. Lo bukan minta maaf, ganti uang saya. Sekarang data yang saya taruh di server-server negara hilang. Maksudnya Presiden bilang kami akan ganti kerugian kalian karena selama seminggu kalian mesti bolak-balik ke kelurahan. Ganti dong minimal ongkos gojek saya. Bukan segera sudah kami udah pulihkan kembali. Padahal dalam kalkulasi saya pasti bribery dari si hacker itu dibayar, nggak mungkin nggak dibayar. Dan pemerintah nggak mau ngaku bahwa mereka bayar. Nah, kedunguan-kedunguan semacam ini yang akan membatalkan bonus demografi 2045. Dari sekarang orang tidak percaya lagi bahwa data mereka itu akan sempurna disimpan di Indonesia. Apalagi kita warga negara, mesti kita lakukan class action, tuntut pada presiden, pertanggungjawabkan dong. Kalau di luar negeri presiden udah jatuh karena tidak bisa menyimpan rahasia warga negara. Itu dasarnya. Sama seperti perselisihan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika yang disebut sebagai Watergate. Ketika Richard Nixon sebagai Partai Republik menyadap data dari Partai Demokrat, dan itu dianggap sebagai satu kegiatan koruptif yang dangkal, tidak etis dan kriminal, maka Presiden Nixon jatuh, di-impeach. Mesti Pak Jokowi udah di-impeach. Kan Indonesia terlalu sabar untuk memaafkan kedunguan. Ya, apa lagi ya? Dapat ya semua? Soal iya, sila kelima, keadilan sosial. Harusnya dalam praktek bernegara dia jadi sila pertama tuh. Ketuhanan yang Maha Esa jadi sila kelima. Tapi kita bisa berpikir 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, ini soal urgensi. Yang lebih penting adalah keadilan sosial. Ketika keadilan sosial selesai, kita ucapkan terima kasih pada Tuhan yang Maha Esa di sila kelima. Sekarang ada problem ketidakadilan sosial. Karena dia ada di sila kelima, dahulukan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita berdoa-doa supaya terjadi keadilan sosial. Kan konyol. Padahal Tuhan bilang, kami tidak akan menolong mereka yang tidak mau berupaya. Jadi upaya negara harus didahulukan. Nah, masalahnya selalu seolah-olah karena Tuhan nomor satu ada di ayat pertama. Cara bacanya bukan begitu. Cara bacanya adalah horizontal, bukan vertikal. Bung Karno bahkan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 5. Lalu orang protes, kenapa nomor 5? Nomor 1 memang keadilan sosial, nomor 2 kemanusiaan dan beradab, nomor 3 ada nasionalisme, nomor 4 demokrasi, nomor 5 ketuhanan yang Maha Esa. Orang sibuk mempersoalkan penempatan itu. Padahal idenya adalah bahwa keadilan sosial itu adalah tugas presiden, bukan tugas Tuhan. Keadilan sosial bernegara kita tagih pada presiden. Nah, saya mau coba untuk bikin provokasi supaya jadi viral lagi buat saya seolah-olah memutar Pancasila. Padahal saya bicara tentang epistemologi dari Pancasila, aksiologi dari Pancasila, bukan ontologinya di dalam metodologi berpikir. Oke, jadi sekali lagi
soal keadilan sosial itu menjadi tercecer justru karena dianggap itu kan sila kelima. Ajarin agama aja nomor 1. Iya, faktanya mereka yang belajar agama juga mereka yang belajar korupsi. Kan datanya begitu. Jadi sekali lagi tugas negara adalah menjamin terdistribusinya keadilan. Sekarang saya kasih beberapa fakta. Zaman Pak Harto, kekayaan negara yang disedot oleh oligarki yang diizinkan oleh Presiden Soeharto, yang balik ke negara masih ada 35%. Jadi dirampok oleh oligarki, yang balik masih 35%. Baliknya dalam bentuk SD Impres, irigasi, puskesmas. Zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY yang balik ke negara tinggal 27%. Zaman Pak Jokowi yang balik ke negara tinggal 6%. Apa itu keadilan sosial? Itu keadilan bagi oligarki. Itu yang kita persoalkan sebetulnya. Jadi setiap kali saya kasih kritik, saya pakai otak untuk mengucapkan itu supaya nggak kena delik. Kalau saya bilang Presiden Jokowi memiskinkan Indonesia, jangan begitu dong. Kan ada jalan tol, ada kereta cepat, ada IKN, ya. Tapi kemiskinan itu terjadi karena penghisapan. Disparitas kita tinggi sekali hari ini. Setiap malam di Republik ini ada 9 juta orang tidur dengan perut kosong. Setiap anak yang lahir, bayi yang lahir hari ini sudah dibebani utang negara 50 juta per bayi. 1 dari 4 bayi yang lahir sudah mengalami kekurangan nutrisi, artinya otaknya tidak akan berkembang. 25%. Namanya stunting. Semua itu ada datanya. Lalu kalau saya menghina Presiden? Ya, saya menghina karena dia berbohong. Dia janji buat mencerahkan rakyat, tidak terjadi. Dia janji menghidupkan ekonomi, tidak terjadi. Jadi itu yang saya maksud sebagai di dalam kuliah, di dalam dunia akademis mesti jujur ucapkan itu. Kau usah ragu-ragu katakan, ya memang presidennya dulu. Anda seperti itu kan? Saya memberikan awal saya dipolisikan. Saya bilang Presiden tidak memanfaatkan keadilan sosial karena dia merampas APBN untuk membangun IKN. Itu namanya merampas hak saya untuk menikmati pendidikan yang harus saya peroleh hari ini. Sementara IKN itu 200 tahun lagi terjadi. Tetapi bagi Presiden Jokowi itu tanda bahwa dia pernah memerintah, simbol sebagai piramida. Padahal sebetulnya legasi Presiden itu bukan pada infrastruktur, tetapi pada cara berpikir supaya IQ kita naik, supaya kita bisa bertengkar di tingkat internasional. Yang mikir itu justru Universitas Tomakaka yang berupaya untuk mengembalikan fungsi pendidikan, yaitu memanusiakan. Kereta cepat iya, tapi kita baru bayar utang itu 170 tahun lagi. Saya pasti harus bayar kedungan Jokowi karena minta investasi dan minjem dari Cina itu kita bayar sama-sama itu nanti. Jadi sekali lagi kejujuran akademis tidak boleh dihalangi oleh sopan santun. Anda sopan-sopanan, Anda akan ditipu oleh kebijakan. Jadi prinsipnya adalah ucapkan sesuatu sebagai kejujuran, buktikan itu sebagai dalil. Saya ucapkan itu sebagai argumen, bukan sebagai sentimen. Terima kasih.